Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Hati Indonesia. Dengan saya Diavani Malal Hikmah. Saya Rofidatul Lutfiah. Saya Aldo Aldiana. Ingin mewawancarai Kedai Teh Silvi tentang supply chain management, sistem dan teknologi, serta sumber daya manusianya. Untuk memenuhi tugas manajemen operasi yang diampu oleh Bapak Arif Rahman Hakim, SPD MM. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelumnya ini perkenalkan, saya dari Usindo, Diavani. Ini manggilnya teteh ibu atau kakak ya? Teteh. Iya. Jadi ada tugas manajemen operasi, harus mewawancara UMKM gitu. Nah ini mau mempertanyakan tentang masuk keluarnya bahan, terus sistem atau teknologi yang dipakai, sama gimana sih cara milih karyawan, ini itu semacamnya kayak gitu saya. Nah yang mau nanya yang pertama, untuk memilih bahan baku, apa kriteria utama yang digunakan saat memilih pembelanjaan bahan baku tadi? Kayak kriterianya apa aja nih untuk belanja bahan baku itu? Kurang ngerti gimana maksudnya kriteria apa? Ini kayak bahannya harus bagus kah? Harus yang frozen food kadaluarsanya harus masih lama, yang seperti itu. Kalau butuh bahan baku karena menunya banyak ya, jadi kita pakainya mix. Kadang ada yang di frozen, kadang ada yang fresh gitu, bikin langsung kayak mie, langsung bikin di pasar gitu ngegiling. Jadi bukan yang di frozen. Tapi kalau misal kayak bakso yang apa kayak siput-siputan kan, suki-suki kayak gitu, itu baru belinya di frozen gitu. Untuk pemilihannya sih palingan kayak ayam ya yang masih seger gitu, kayak tulang-tulang ceker kayak gitu harus masih seger, karena emang bikinnya setiap hari, ngerebusnya setiap hari, nggak bisa dibesokkan pasti udah beda kualitas gitu. Jadi harus fresh gitu ya. Fresh. Nah untuk belanjanya biasanya belanja ke pasar atau ada supplier masukin bahan ke sini? Kalau belanja sih ada yang ke pasar, ada yang ke frozen. Kebetulan kan deket ya di depan. Kalau bangsa kayak mie, kayak apa tadi ayam kayak gitu itu beda lagi, ada lagi suppliernya. Tapi nggak ngirim ke sini, kita ngambil ke sana. Oh supplier tapi kita ngambil ke sana. Kayak udah pesen dulu di WA gitu. Mau ambil segini nanti tinggal diambil. Oh pesen lewat WA kayak gitu. Terus cara penanganan kalau misalnya produknya ada yang kosong nih, misal frozen food Cikua kosong, itu pengalihannya gimana? Apa ditawarkan ke menu lain apa gimana? Ya paling ditawarkan menu lain, atau misalkan karena kita ada sebelah paketan di dalamnya ada Cikua gitu, ada yang lain. Kalau misalkan kosong bilang ke pelanggannya paling ini mau diganti apa mau cancel gitu. Oh jadi ditawarinnya kayak gitu ya. Terus biasanya pengecekan stok itu tiap hari atau gimana? Belanjanya juga tiap hari atau Ya gimana? belanja tiap hari. Oh jadi pengecekan stoknya juga belanja stoknya tiap hari Ya, diceknya. ceknya tiap hari. Yang bertanggung jawab atas kualitas bahan-bahan itu siapa? Teteh sendiri atau karyawannya? Semuanya sih, semuanya harus bertanggung jawab sih ya, menjaga kualitas produk, apalagi setelah disajikan ya harus benar-benar berkualitas, benar-benar bersih gitu. Jadi semuanya harus ikut andil Semuanya ya. ikut andil. Lalu selanjutnya mau ditanya tentang sistem dan teknologi yang dipakai, boleh? Saya Aldo. Ini yang pertama, apa pertimbangan dalam menentukan harga setiap menu sebelah? Pertimbangan Untuk menentukan harga. Setiap dari sebelah, entah dari mungkin si mixnya, campuran apanya nih? Kita kan ada itemnya banyak-banyak. Oh banyak-banyak. Itu sih biasanya saya nggak hitung satu persatu, tapi mengikuti pasaran. Di orang-orang jualnya berapa, saya ngikutin gitu. Biasanya nggak hitung persatu-satu nih, ini produk Cikua segini, harga jualnya segini. Enggak sih sebenarnya, jadi ngikutin harga pasaran aja. Orang-orang jual 1.500, saya juga jual 1.500. Berarti nyari-nyari dulu ya ke tempat lain. survei harga dulu. gitu. Survei dulu. selanjutnya siapa yang membantu mengelola usaha seblak ini setiap hari? Adakah sistem atau teknologi yang ikut andil untuk membantu mengelola usaha ini? Orang nih apa? Orang dan sistem? sistem. Orang dan sistem. Kalau orang sih pastinya suami dan karyawan juga kadang kita ikutkan apa sih, berdiskusi setiap closing, kita diskusi ini ada komplainan ini nih gitu, ini ada kekurangan ini, kira-kira bagusnya kayak gimana.
kita ambil yang terbaik gitu. Untuk sistemnya kita pakai aplikasi kasir namanya EcoPos. Oh, EcoPos. Iya. Point of sale gitu ya. Iya. Yang men-track penjualan. Terus untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan, ada juga lagi aplikasi yang di Play Store itu ada namanya catatan keuangan biasa sih, aplikasi biasa. Jadi ada pengeluaran hal sekecil apapun kita dicatat gitu. Berarti kelebihannya bisa mencatat sampai detail-detail terkecilnya ya? Tapi beda aplikasi sama kasir. beda. Jadi kasir khusus kasir dan catatan keuangan Untuk beda pembukuannya lagi. gitu ya? Oh, berarti pembukuannya dibantu sama teknologi ya, sama Iya. sistem. Kelemahannya ada nggak? Kalau kelemahan yang di aplikasi kasir ini sebenarnya untuk mencatat pengeluaran dan lain sebagainya tuh kurangnya kayak kita harus memasukkan nih produk ini satu-satu gitu, kayak misalkan Cikua satu ini kita jual berapa, kita jual kayaknya belum bisa dihitung per satu produk karena kita kan ada bumbu, ada kayak plastik kayak gitu kan, itu sangat susah ya menghitungnya. Makanya saya survei yang ke yang lain gitu, karena kalau dihitung dalam satu pak gitu nggak bisa karena ada bumbu-bumbu lain, ada plastik, ada operasional dan lainnya. Bagaimana cara menghitung keuntungan dari hasil penjualan setiap harinya? Palingan ya kayak tadi nggak per produk tapi per pendapatan sehari. Ya misalkan hari ini dapatnya 2 juta, pengeluarannya berapa, nah berarti sisanya keuntungannya. Tapi kadang besoknya juga belanjanya kadang lebih banyak, kadang lebih dikit gitu. Jadi paling saya menghitungnya per bulan gitu. Bulan ini pengeluarannya berapa, pemasukan berapa, keuntungannya berapa. Berarti hitungnya per bulan ya? Baru kelihatan gitu. Kalau per hari itu masih belum, soalnya kadang kan stoknya ada yang masih banyak, ada yang udah habis gitu. Untuk pemilihan karyawan nih, seperti apa sih kriteria yang harus dimiliki karyawan untuk usaha tete ini? Karena di sini usahanya maaf ya cuma kedai, bukan cuma, tapi ya emang bukan pabrik atau perusahaan yang harus ada kriteria tertentu. Di sini yang penting mau kerja, yang penting pada rajin, bulat udah langsung bisa masuk, yang penting jujur gitu. Kadang kemarin juga nggak ditanya-tanya lulusan kamu apa, terus pengalaman sebelumnya apa, gimana enggak, yang penting mau kerja aja. Kita lihat training selama seminggu, kalau misalkan dikiranya cocok ya lanjut, kalau nggak cocok format teteh diganti. Mengapa ibu memilih karyawan dengan kriteria tersebut? Karena ya cuman masak seblak ya diajarin juga kayaknya nggak perlu skill yang gimana-gimana gitu ya, diajarin sehari misalkan ini masak seblak, ininya dulu, bumbunya dulu, telurnya dulu, apa gimana gitu. Jadi nggak harus ada skill tertentu sih, orang-orang insya Allah kalau mau belajar mah pada bisa. Terus siapa yang biasanya membantu menjalankan usaha ini sebelum teteh punya karyawan? Karyawannya tentunya saya sendiri. Jadi dikelola sendiri. Paling suami yang membantu gitu? Apa ya, gimana? sebelumnya karena kan kalau belum ada karyawan berarti masih sepi, jadi masih kehandle sama sendiri karena suami juga lagi kerja kan. Bagaimana cara teteh menilai kinerja karyawan ini? Baik buruknya itu gimana? Yang terutama kegesitannya ya. Kalau di sini kan apalagi lagi keteter, kita lihat nih orang yang bisa mengerjakan, apalagi si tangannya yang ini lagi masak seblak, tapi yang satunya lagi tangannya bisa sambil masak banana roll nih. Nah gitu, kayaknya itu jadi nilai plus, apalagi kalau orangnya jujur gitu. Kadang misalkan di kasir, setiap closing kita ada laporan. Jadi misalkan yang megang kasir hari ini siapa, terus dihitung, dikasih ke teteh. Misalkan di aplikasi itu ada yang makan di tempat 1.500.000, dia skornya berapa gitu. Kalau benar dengan yang ada di aplikasi berarti orangnya jujur. Itu sih paling. Yang penting jujur sama bisa multitasking gitu ya. Jujur utama sih. Terus bagaimana cara teteh meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan? Bonus sih itu ya. Pasti. Iya, yang pastinya bonus karena kan kita misalkan ada gaji harian, tapi kalau misalkan omsetnya bisa melebihi dari sebelum-sebelumnya gitu. Rata-rata kan sebelumnya bisa misalkan 4 sampai 3 juta.
dan ternyata di hari ini bisa melebihi, bisa 3,5 juta apa 4,5 juta gitu, kita kasih bonus per orangnya. Terus mengapa penting menjaga kualitas rasa agar pelanggan ini tetap membeli balik lagi gitu. Itu penting banget ya, ini bisa pelanggan balik lagi juga karena kualitas rasa ya. Yang utama sih selalu mendengarkan komplainan dari pelanggan, teh ini kayaknya keasinan, teh ini kayaknya gini. Kita selalu evaluasi sih setiap harinya. Kayak kemarin juga ada karyawan baru kan yang baru belajar, ternyata banyak komplainan teh keasinan, kok ini beda ya rasanya kayak biasanya. Ya tentunya itu sih yang harus diperbaiki biar pada balik lagi gitu ya, nggak kapok gitu. Dimana komplain kita langsung evaluasi. Iya sih, bukannya balik lagi ke sini juga karena ya. Iya, soalnya kita pernah. Iya gitu. Iya gitu. Yang terakhir ini, apa tantangan terbesar dalam mengelola karyawan? Tantangan terbesar. Itu kejujuran tantangan banget sih ya. Kadang karena baru aja kemarin kejadian, ada yang setorannya selalu kurang. Kita sehari 2 hari masih dibiarkan gitu ya. Ada minus lah intinya. Dia setor berapa, ternyata catatannya berapa, ada minusnya, sehari 2 hari kita biarkan. Ini udah kelewat nih seminggu, nah baru kita udah cut gitu ya, udah di cut langsung, nggak ada toleransi lagi gitu. Yang paling itu sih tantangannya kejujuran, karena kalau misalkan masalah masak itu bisa diperbaiki. Nggak enak hari ini, besok bisa lebih enak lagi gitu. Tapi kalau kejujuran hari ini ngambil, besok juga nggak tentu dia ya. Sekarang ketahuan, terus nanti kedepannya kita pertahanin, nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Kejujuran itu nomor 1 tantangannya. Untuk karyawan baru itu belajar masaknya langsung di sini gitu. Iya langsung di sini diajarkan sama seniornya. Teteh sebenarnya nggak terlalu terjun langsung ke area masak karena paling ngawasin aja. Tolong ajarin karyawan baru gitu. Ntar kemarin juga Teteh pengen nyobain dong buatan karyawan baru, seblaknya rasanya kayak gimana. Ternyata bener keasinan, terus ya dievaluasi lagi. Gitu sih. Udah sih, Ada segitu lagi? aja. Udah? Maaf ganggu waktunya Bang.